Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Nugraha dalam mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas mengenai penyimpangan sosial. Langsung saja kita ke definisi dari penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah tingkah laku yang tidak mematuhi norma sosial dari suatu kelompok atau dari suatu masyarakat, ataupun kelakuan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diinstitusikan, yaitu ketentuan yang disepakati sah dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya, ada pengertian penyimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama dari Robert M.Z. Lawang. Dari Robert M.Z. Lawang, penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Selanjutnya yang kedua dari Bruce J. Cohen. Dari Bruce J. Cohen mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya dari Surjono Sukanto. Dari Surjono Sukanto berpendapat bahwa perilaku menyimpang dapat dimaknai sebagai kecenderungan untuk menyimpang dari suatu norma atau tidak patuh terhadap norma tertentu. Yang keempat dari Edwin M. Lemert. Dari Edwin M. Lemert, penyimpangan sosial itu bersumber dari adanya proses labeling atau pemberian julukan, cap, etiket, atau merek yang negatif atau menyimpang yang diberikan ke masyarakat kepadanya. Selanjutnya, menurut Gilin itu penyimpangan sosial adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok. Selanjutnya ada menurut Becker. Menurut Becker itu penyimpangan sosial bukanlah kualitas yang dilakukan orang, melainkan konsekuensi diri dari adanya suatu peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku tindakan tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada dari Lewis Kosser. Dari Lewis Kosser, penyimpangan sosial adalah salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Yang selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis dari penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyimpangan primer dan juga penyimpangan sekunder. Yang pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih bisa diterima dan ditoleransi oleh masyarakat. Misalnya seseorang siswa yang datang terlambat ke sekolah. Dalam beberapa kasus, orang yang melakukan penyimpangan primer tidak menyadari perilaku yang dia lakukan itu menyimpang. Selanjutnya ada jenis penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder itu kebalikan dari penyimpangan primer. Masyarakat tidak menginginkan dan tidak dapat menerima adanya penyimpangan sekunder sama sekali. Penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan yang biasanya mengarah pada tindakan kriminal seperti perampokan, korupsi, maupun pelecehan seksual. Penyimpangan sekunder umumnya telah dilakukan berkali-kali oleh pelakunya. Selanjutnya kita ke bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang pertama ada kejahatan. Kejahatan juga ada berbagai macam. Ada kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Terus juga ada organized crime, yaitu kejahatan terorganisasi. Selanjutnya juga ada kejahatan pemerintah. Juga ada victimless crime atau kejahatan tanpa korban. Lalu juga ada cyber crime, kejahatan di dunia maya, dan juga corporate crime atau kejahatan korporat. Yang kedua, bentuk penyimpangan sosial ada juga penyimpangan seksual, seperti perzinaan, homoseksual, lesbianisme, kumpul kebo, dan juga pemerkosaan. Lalu juga ada bentuk pemakaian narkoba, yaitu narkotika, ganja, sabu, putau, psikoterapi, ekstasi, amfetamin, dan juga kecanduan alkohol, penyimpangan gaya hidup, dan juga aroganisme. Itu merupakan bentuk-bentuk dari penyimpangan sosial. Selanjutnya kita ke teori-teori penyimpangan sosial. Yang pertama ada teori differential association. Menurut Edwin H. Sunderland, penyimpangan bersumber pada asosiasi yang berbeda diperoleh melalui proses alih budaya di mana seseorang akan mempelajari kebudayaan menyimpang dari orang lain. Selanjutnya ada teori labeling. Menurut Edwin M. Lemert, penyimpangan bermula dari julukan label yang diberikan masyarakat terhadap pelaku. Penyimpangan sekunder yang terjadi sebagai tanggapan pelaku terhadap label yang diberikan. Selanjutnya ada teori Merton. Menurut Robert K. Merton, menurut Robert Merton, penyimpangan terjadi sebagai bentuk adaptasi terhadap struktur sosial yang ada. Selanjutnya ada dari Durkheim yang teorinya disebut dengan teori fungsi, yaitu
Penyimpangan terjadi karena setiap orang memiliki kesadaran moral yang berbeda. Meski begitu, kejahatan atau penyimpangan diperlukan agar moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Jadi menurut Durkheim ini, penyimpangan malah diperlukan untuk menjaga moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Lalu yang terakhir ada teori konflik dari Karl Marx. Dari teori konflik Karl Marx ini, penyimpangan dan kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan kapitalisme. Perilaku menyimpang didefinisikan oleh kelompok penguasa untuk melindungi kepentingan mereka sehingga banyak orang miskin terkena hukuman. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktor perilaku menyimpang. Yang pertama, menurut James W. van Veldenzenden, ada 3 faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan sosial. Yang pertama, dari longgar atau tidaknya nilai dan norma. Semakin longgar suatu nilai dan norma, maka akan semakin mudah seseorang berperilaku menyimpang. Yang kedua, ada faktor sosialisasi yang tidak sempurna, yaitu apabila proses sosialisasi seorang dalam keluarga tidak sempurna, maka ia cenderung akan melakukan tindakan menyimpang. Yang ketiga, ada sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Jadi adanya pengaruh subbudaya luar yang berbeda dapat membuat seseorang melakukan penyimpangan terlepas sosialisasi dalam keluarga sudah sempurna. Selanjutnya kita membahas faktor-faktor perilaku menyimpang menurut Casale Lombroso. Menurut Casale Lombroso, ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perilaku menyimpang. Yang pertama ada faktor biologis. Orang yang memiliki ciri fisik tertentu cenderung diberi stereotip terkait perilaku menyimpang. Contohnya orang berbadan besar itu adalah tukang pukul. Nah, selanjutnya juga ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu orang yang memiliki gangguan psikologis cenderung melakukan tindakan menyimpang. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan cenderung melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang disepakati masyarakat. Selanjutnya juga ada faktor sosiologis. Faktor sosiologis itu perilaku menyimpang itu dapat terjadi ketika terpengaruh dari lingkungan sekitar. Jadi tidak berasal dari diri sendiri, tapi juga berasal dari lingkungan sekitar. Gitu. Selanjutnya kita membahas mengenai pencegahan atau solusi penyimpangan sosial. Yang pertama, kita bisa berdasarkan sifat. Cara mencegah atau solusi penyimpangan sosial itu ada preventif dan juga represif. Yang pertama, preventif. Preventif itu pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Jadi contohnya seperti himbauan, ajakan, itu dilakukan sebelum pelanggaran itu terjadi gitu. Nah, selanjutnya juga ada represif. Represif itu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran sampai keadaan pulih seperti sedia kala. Selanjutnya bisa berdasarkan cara pelaksanaan. Yang pertama ada persuasif. Persuasif itu pengendalian sosial dengan cara ajakan, imbauan atau anjuran. Jadi persuasif itu cara pelaksanaannya secara lebih halus gitu. Jadi lebih menggunakan lisan dan juga contoh. Lalu juga ada cara pelaksanaan menggunakan koersif, yaitu pengendalian sosial dengan cara kekerasan, yaitu bisa dengan ancaman, bisa dengan kekerasan seperti fisik, seperti itu. Selanjutnya pencegahan penyimpangan sosial berdasarkan teknik. Ada 2 teknik, yaitu compulsion dan juga pervasion. Compulsion itu pengendalian sosial dengan menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi tenang dan tentram yang pada akhirnya patuh kepada norma sosial. Selanjutnya ada teknik pervasion. Pervasion itu pengendalian sosial dengan mengulang-ulang norma yang ada di masyarakat sehingga masyarakat sadar dan patuh pada norma yang berlaku. Selanjutnya kita berdasarkan bentuk untuk mencegah atau menjadi solusi penyimpangan sosial. Yang pertama ada gosip. Gosip itu berita yang bukan berdasarkan fakta. Seseorang akan lebih berhati-hati karena gosip. Selanjutnya juga ada teguran. Teguran itu kritik yang diberikan langsung kepada orang yang melakukan penyimpangan. Selanjutnya kita juga mengenal adanya hukuman. Hukuman itu bisa menjadi pencegah atau solusi dari penyimpangan sosial, baik hukum perdata atau hukum pidana yang bisa menjerat ke penjara. Selanjutnya ada
bentuk agama. Agama itu keyakinan seseorang terhadap Sang Pencipta. Jika melakukan pelanggaran akan mendapatkan dosa lalu masuk neraka. Jadi ketika seseorang diingatkan untuk mengingat agama, maka seseorang mungkin akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan menyimpang. Selanjutnya juga ada pendidikan. Pendidikan baik pendidikan informal ataupun formal bisa melakukan tindakan preventif untuk mencegah adanya penyimpangan sosial. Alhamdulillah selesai materi dari penyimpangan sosial. Berikut nama-nama yang rekan-rekan saya yang ikut membuat materi mengenai penyimpangan sosial, sesama-sama guru sosiologi di Jawa Tengah. Ada Firly Arfariski, dan juga Ika Lutfia Nurmawati, ada Muhammad Firman Rizfiandi, ada Nur Alia Rahman, ada saya sendiri dan juga Jurika Adela Ramawati. Terima kasih dari saya dan juga teman-teman. Banyak kurangnya mohon maaf, banyak lebihnya datang dari Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.